Episode 49. Semoga kerjasama kita berjalan dengan lancar, Tuan. Keanu, Adrian, Adam, ucapan demi ucapan yang keluar dari mulut Kim bagaikan melodi yang mampu menggetarkan relung hati seorang Keanu Adrian Adam, sang Casanova terkenal di dunia jalang. Meskipun ucapan Kim bernada dingin, jangan lupa wajah datar Kim, tapi bagi Keanu wajah datar tanpa ekspresi Kim sangat mengagumkan dan mempesona. Tuan Keanu, seru Kim, mengejutkan pria itu dari rasa pesonanya pada makhluk cantik di depannya yang sedang mencebikkan mulutnya. Ingin rasanya Keanu membawa bibir tebal itu ke bibirnya, merasai rasa manis bibir yang hanya dipolesi warna alami menggoda. Keanu berdeham untuk meredam rasa gugup dan juga rasa kagumnya. Iya, semoga kerjasama kita lancar sampai ke altar, balas Keanu tanpa sadar. Maaf, maksud saya sampai mencapai sukses, sambung Keanu dengan wajah gugup plus salah tingkah. Sial, kenapa kau jadi konyol seperti ini? Ayolah Keanu, ingat kau adalah sang bilionari sukses yang digilai banyak wanita, maka tunjukkanlah pesona rupawanmu pada sosok peri es di depanmu ini. Keanu bermonolog dalam hati memberikan semangat pada dirinya sendiri bahwa dia mampu membuat peri es di depannya mencair. Oke, kalau begitu meeting ini kita tutup dan senang bekerja sama dengan Anda, tuan-tuan. Dengan ramah, Kim menutup meeting itu dengan menghabiskan waktu 3 jam lamanya. Tapi lain halnya dengan Keanu, baginya dia baru saja menikmati wajah cantik yang ada di depan matanya itu. Sama-sama Nona Kim, kami juga senang bekerja sama dengan perusahaan Anda. Bukan begitu, Tuan? Austin dengan terpaksa menggantikan sang bos membalas ucapan Kim, karena sejak tadi, tuannya itu hanya terdiam seperti orang idiot. Iya, semoga kita bisa bertemu lagi, balas Keanu yang dengan wajah yang berbinar penuh harap. Semoga kita tidak bertemu lagi, dasar pria menjijikkan, maki Kim dalam hati. Ayolah, sejak tadi Kim ingin mencongkel mata tajam Keanu kalau saja Jenny tidak memberi peringatan padanya. Kalau begitu kami permisi tuan-tuan. Jenny dengan segera berpamitan, dia tidak ingin kontrak kerja sama mereka batal dengan sikap kasar Kim yang sudah mulai berasap. Kalau Nona Kim tidak keberatan, bisakah kita makan siang bersama? Kebetulan sekali ini sudah waktunya makan siang, Nona. Maksud saya Nona Kim. Dengan senyum manis yang mampu meluluhkan lantakan hati para wanita, Keanu mengajak Kim untuk makan siang bersama sambil melirik jam mewah yang bertengger di tangan kanannya. Tidak, balas Kim pendek, jelas, dingin, dan jawaban yang membuat senyum penuh pesona Keanu surut. Maaf Tuan Keanu, mungkin lain waktu kami bisa makan siang bersama dengan Anda. Jenny dengan segera menyela ucapan Kim yang tentu saja ucapan yang sangat sarkas dan pedas. Benarkah kalau begitu saya akan menunggu dengan setia waktu Anda Nona Kim, saut Keanu dengan wajah yang kembali berbinar. Sedangkan Kim hanya mencebikkan mulutnya dan menyorot Keanu datar dan mendelikkan matanya tidak suka. Iya kan Nona Kim? Tanya Jenny dengan mata melotot dan gigi yang bergesekan dan ucapan yang ditekan. Jenny begitu gemas dengan sifat datar dan dingin Kim. Kim hanya mengedikkan bahunya acuh dan melangkahkan kaki panjangnya ke arah pintu ruangan itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Kim sudah menghilangkan dari ruang meeting room tersebut, meninggalkan 3 pasang mata yang membulatkan mata mereka dan mengangkatkan mulut ketiganya. Jenny berdeham dan tersenyum kikuk kepada Tuan Keanu dan asistennya. Dengan rasa malu dan tidak enak, Jenny meminta maaf atas sikap nona bosnya. Sekali lagi saya minta maaf tuan-tuan atas sikap nona saya. Dan saya berharap Anda bersedia berkunjung ke perusahaan kami, meskipun akan mendapatkan masalah nantinya. Jenny dengan terpaksa menawarkan Keanu untuk mengunjungi perusahaan model Paris Hugo, agar sang bilioneri di depannya tidak merasa diremehkan dan dipermalukan atas sikap tidak sopan nonanya. Dengan senang hati kami menerima ajakan Anda, Nona. Segera Keanu menyanggupi permintaan Jenny yang tidak akan mungkin Keanu sia-siakan. Terima kasih dan saya permisi tuan-tuan, ujar Jenny ramah dan pamit kepada 2 pria tampan di depannya. Keanu dan Austin hanya mengangguk dan membalas senyum ramah Jenny. Jenny pun keluar dari meeting room itu dan segera menyusul Kimberly, sang nona arogan bermulut pedas dan setajam silet itu. Awas kau Kimberly like Hugo, rang Jenny dengan wajah kesal plus malu.
Astaga, baru kali ini aku bertemu wanita yang menolak pesona rupawanku. Apakah aku kurang tampan hari ini? Atau aku melupakan salah satu ritualku pagiku hari ini? Keanu menelisik penampilannya di dinding kaca di ruangan itu. Sempurna, tapi kenapa dia tidak terpesona seperti wanita-wanita lainnya? Gumamnya sambil memeriksa penampilannya sekali lagi. Oh God, wajah datarnya sangat mempesona dan sikapnya sangat menantang. Sepertinya aku harus meluluhkan peri es itu, ujarnya dengan seringai penuh arti, terpatri di bibir tebal dan seksi itu. Sedangkan sang asisten Austin hanya bisa menggelengkan kepalanya, melihat tingkah kenarsisan tuan mudanya itu, dan sikap kasanopanya yang tidak pernah hilang. Sepertinya sang peri es tidak akan mudah mencair, gumam Austin. Kim hanya terdiam sejak tadi, sambil menutup matanya saat mendengar kata demi kata dan pekikan demi pekikan yang keluar dari mulut mungil Jenny. Kim tidak menanggapi omelan sahabatnya itu yang menurutnya seperti suara nenek sihir. Bahkan Kim menutup diam-diam telinganya dengan handset Bluetooth tanpa sepengetahuan Jenny. Kim sudah terbiasa mendengar omelan Jenny dan setiap Jenny mengomel maka Kim menutup kedua telinganya. Kimberly like Hugo, hardik Jenny dengan dada naik turun dan menatap lekat Kim di sebelahnya. Jangan pernah membodohiku lagi, Kimberly, sentak Jenny dan menarik benda yang berada di kedua telinga Kim. Kim hanya mencebikkan mulutnya dan mendelik tajam pada Jenny. Bangun, perintah Jenny tegas. Kimberly bangun, hardik Jenny sekali lagi. Cak, Kim berdecak malas dan tak urung menuruti perintah Jenny. Kau mengganggu tidurku, Jennifer Russell, cebik Kim. Kau tahu? Tidak, aku tidak tahu. Dengar aku, Kim. Aku mendengarmu, Jan. Kimberly. Baik, katakanlah. Jenny mengatur napasnya yang tiba-tiba sesak karena rasa kesal atas kelakuan sahabat yang sialnya adalah nona bosnya. Hari ini kau membuatku malu dan kita hampir saja kehilangan kontrak kerja sama kita yang nilainya sangat fantastik, Kim. Gertak Jenny. Dengan alis terangkat sebelah, Kim menatap Jenny penasaran. Yang mana? Pertanyaan bodoh Kim membuat Jenny benar-benar frustasi. Kau mengabaikan dan tidak sopan kepada klien kita, Kim, ujar Jenny dengan mengipasi wajahnya yang memerah karena kesal dengan kedua telapak tangannya. Cak, ternyata karena pria menyebalkan itu sampai kau mengomeliku seperti ini. Kau tahu, aku paling benci pria seperti tuan mesum itu. Melihat wajahnya saja membuatku mual. Apalagi tatapan mesumnya, ingin sekali aku mencongkel mata pria mesum penjahat kelamin seperti tuan siapa tadi? Tuan Keanu Adrian Adam? Nah, tuan Casanova mesum penjahat kelamin? Kim, aku tidak peduli. Astaga, kau benar-benar menyusahkanku, Kimberly like Hugo. Bukankah itu adalah hakku untuk membuatmu susah dan kewajibanmu untuk melakukan semua perintahku, Nona Jennifer Russell? Kim tersenyum penuh kemenangan saat memenangkan perdebatannya bersama Jenny. Terserah, ujar Jenny dan merebahkan punggungnya di sandaran kursi. Paman, antarkan aku ke rumah sakit, perintah Kim. Perintah Kim tiba-tiba sontak membuat Jenny menyengit kaget. Untuk apa kau ke sana, Kim? Jenny memicingkan matanya dan memperhatikan raut wajah santai Kim. Kim hanya tersenyum miring penuh arti. Jenny kembali menghela napas dan kembali menyandarkan punggungnya di sandaran kursi mobil. Semoga saja wanita menyebalkan ini tidak membuat keributan, bisiknya pelan. Kim tersenyum mendengar bisik lirih Jenny. Tenanglah, aku hanya bermain-main sebentar. Setelah Kim, jangan lupa senyum menyeringainya yang penuh arti. Jenny hanya mengangkat bahunya dan kembali memejamkan mata indahnya di balik kacamata bulat. Mobil Bugatti Veyron super mewah itu sudah bertengger di parkiran salah satu rumah sakit terkenal Paris. Kim memasuki lobi rumah sakit terkenal itu dengan Jenny yang masih setia di sampingnya. Dengan derap langkah yang begitu elegan dan terlihat mempesona, wanita berkelas tinggi menjadikan Kim sebagai pusat perhatian para pasien dan juga pengunjung di sana. Semua orang di dalam lobi rumah sakit itu terlihat kaget saat sang mantan supermodel terkenal itu berada di hadapan mereka. Kebanyakan dari mereka melihat kagum pada Kimberly like Hugo, dan ada juga yang melihatnya sinis dan mencibir Kim. Kim membalas senyuman setiap orang yang menyapanya dan tersenyum ramah padanya, dan menatap dingin pada orang yang mencibir atau melihatnya rendah. Dasar wanita kasar dan tidak punya hati, cibir salah satu parubaya saat melihat Kim melintas di hadapannya. Cih, sombong sekali, sambungnya lagi. Kenapa Tuan Malpin begitu menggilai wanita kasar dan psikopat seperti dia? Tuan Malpin lebih cocok dengan anakku Shirley daripada wanita psikopat itu.
Coba saja Shirley lebih ganas dalam menggoda Tuan Malvin. Pasti sekarang aku akan menjadi mertua dari pengusaha kaya di kota ini. Wanita parubaya itu terus bergumam sepanjang koridor rumah sakit, sambil membayangkan menjadi mertua dari Tuan Malvin Abraham. Semoga Tuan Malvin segera menceraikan istri gilanya itu, dan aku akan mencoba mendekatkan Shirley dengan Tuan Malvin Abraham, ujar wanita tua itu dengan tersenyum penuh angan-angan. Di kamar VVIP, ceklek. Oh astaga, maaf mengganggu kalian. Lanjutkan. Kimberly, sayang, menjijikkan.